Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Julian JWK Horror. Oke bosku, jadi di video kali ini aku akan membahas seputar kemistisan dan seputar keangkeran. Yaitu ada dua bangunan angker di kota Malang yang bernama Wisma Erni dan Wisma Tumapel. Mungkin bagi kalian yang udah tahu cerita ini atau udah pernah ke tempatnya langsung di daerah Malang tentunya, mungkin kalian udah nggak asing lagi. Jadi bagi kalian yang masih belum tahu, kalian simak cerita yang akan saya bahas di sini. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa juga komen di bawah. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, jadi di sini aku akan menceritakan sesuai judul dan membahas tentang dua bangunan angker dan mistis, yaitu Wisma Tumapel dan Wisma Erni. Jadi di sini kita akan memulai dengan Wisma Tumapel. Wisma Tumapel berdiri pada tahun 1928, mulanya memiliki nama Hotel Splendid. Jadi awal mula dari bangunan Wisma Tumapel ini namanya yaitu Hotel Splendid ya bosku. Nah, pada tahun masa pendudukan Jepang pada 1944, hotel ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Jadi di tahun 1944 itu berfungsi atau dijadikan sebagai kantor pemerintahan. Nah, kemudian pada tahun 1954 berubah karena digunakan sebagai wisma dosen dan kampus FKIP Universitas Airlangga Surabaya. Jadi di tahun 1954 itu digunakan sebagai kampus FKIP ya, sebagai wisma dosen dan kampus FKIP Universitas Airlangga Surabaya bosku. Dari bangunan inilah muncul mulanya IKIP Malang atau sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Malang. Pada tahun 1968, karena luas Wisma Tumapel yang tidak pas untuk sebuah kampus, maka bangunan ini difungsikan sebagai wisma milik IKIP Malang. Jadi di tahun 1968, luas Wisma Tumapel itu tidak memenuhi atau tidak cukup ya. Maksudnya itu tidak cukup luas. Jadi akhirnya bangunan ini di tahun 1968 difungsikan sebagai wisma milik IKIP Malang. Wisma ini telah dikosongkan pada tahun 2009 karena rencana dari pihak Universitas Malang ingin menjadikan sebagai hotel. Nah, jadi di tahun 2009 itu hotel ini dikosongkan dan akhirnya pihak dari Universitas Malang ingin atau merencanakan atau menjadikannya sebagai hotel. Nah, di sini terdapat ada beberapa peraturan, ada 3 peraturan yang disebutkan di Hotel Wisma Tumapel atau bangunan tua Wisma Tumapel. Yaitu yang pertama ya, untuk larangannya itu di sini ada dilarang untuk membuka pintunya yang tertutup, larangan berbicara keras, dan pukul 17.00 bangunan ini harus segera ditutup. Jadi bangunan tua ini memiliki beberapa aturan yang wajib ditaati jika berkunjung bosku. Nah, seperti itu tadi yang aku sebutkan, ada 3 larangan. Yang pertama, dilarang untuk membuka pintu yang tertutup. Yang kedua, larangan berbicara keras. Jadi kita nggak boleh berbicara yang keras-keras ya bosku. Terus yang ketiga, pukul 17.00 bangunan ini harus segera ditutup. Jadi harus cepat-cepat ditutup ya bosku, karena aku juga nggak tahu, karena aku juga belum pernah ke sana. Jadi itu adalah suatu gambaran peraturan yang ada di sana. Oke, sekarang kita membahas Wisma Erni.
ya. Oke, untuk Wisma Erni berlokasi di samping barat Jembatan Layang, Lawang, Malang. Persisi berada di atas bukit. Siapa sangka rumah megah ini ternyata menyimpan kisah miris. Konon pemilik wisma tersebut adalah seorang wanita yang bernama Erni. Itulah disebut sebagai Wisma Erni. Sang pemilik rumah megah tersebut meninggal karena dibunuh beserta seluruh pekerja yang ada di wisma tersebut. Sang suami pergi meninggalkan bangunan megah sehingga tidak terurus lagi. Kabar yang beredar Erni sebagai pemilik wisma sering kali muncul di balkon. Jadi kenapa sih bangunan ini dinamakan Wisma Erni? Karena orang atau pemilik dari bangunan Wisma Erni tersebut, orangnya itu bernama Erni ya bosku. Makanya bangunannya itu dinamakan Wisma Erni. Nah, dan apa ya, sosok Erni ini atau sang pemilik rumah megah tersebut itu meninggal bosku karena dibunuh serta semua pekerja-pekerja yang ada di wisma tersebut bosku. Jadi semuanya yang ada di dalam rumah itu atau di dalam bangunan itu semuanya dibunuh semua. Dan sang suami pun pergi meninggalkan bangunan megah sehingga tidak terurus lagi bosku. Kabar beredar Erni sebagai pemilik wisma seringkali muncul di balkon. Jadi mungkin arwahnya Erni itu masih berkeliaran di situ, terus masih menampakkan diri di balkon bosku. Jadi itu tentang atau cerita tentang Wisma Erni. Oke bosku, jadi itu tadi cerita dari dua bangunan mistis yang terkenal angker di kota Malang, yakni Wisma Erni dan Wisma Tumapel. Jadi bagi kalian komen aja di bawah cerita mana yang menarik dan cerita mana yang menurut kalian itu bagus. Tapi kalau menurut aku semuanya bagus dan semuanya juga menarik. Dan di sini kita juga bisa mengambil pelajaran. Bila kita ke tempat manapun, kita pun juga harus yang sopan dan kita pun juga nggak boleh senonoh atau sembarangan. Jadi di situ ada beberapa peraturan ya. Jadi semua tempat itu ada peraturannya bosku. Jadi kita nggak boleh sembarangan dan kita nggak boleh berbuat senonoh. Dan aku juga mohon maaf banget kalau misalkan aku ada salah kata atau dalam berbicara aku juga masih agak belibet atau masih kurang bisa dikatakan kurang baik. Jadi aku sudah berusaha yang lebih baik lagi. Ya kalau misalkan menurut kalian itu masih kurang baik, ya aku juga mohon maaf karena aku masih pemula ya bosku. Aku masih pemula, aku masih belajar dari kalian. Mungkin kalian bisa aja komen di bawah kalau misalkan ada kesalahan apa, aku biar tahu ya apa kesalahanku, jadi aku biar bisa mengoreksi diri gitu. Oke bosku, jadi untuk kalian semua terima kasih telah menonton channel ini di cerita tentang dua bangunan angker, yakni Wisma Erni dan Wisma Tumapel. Jadi untuk kalian semua jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di like, share dan juga nyalakan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa juga komen di bawah ya. Dan untuk kalian semua jangan lupa juga di follow akun Instagram saya di Julian_JWK_2003 dan Julian_JWK_horror. Oke, jadi kita akan ketemu di channel selanjutnya.